Halo YouTube selamat datang di channel Mobi. Jam berapa ini? Telat datang. Konsepnya nyulik ya. Ya. Konsepnya nyulik tuh satu nggak janjian jam berapa, langsung dijemput ke rumah. Bikin aja bandara menurut usulannya tadi itu. Bandara dekat smelter perusahaan kita PT Harita Halmahera Nikel. Dari CSR-nya PT Harita Halmahera Nikel, dari dana situ, dana CSR perusahaan kita PT Harita Halmahera Nikel. Ya kapasitasnya kira-kira ya sampai bandara terdekat skala internasional. Jadi kita nanti bisa langsung ekspor kan. Di samping itu kan bisa untuk ekspor nikel kita. Kalau satu kapal kan kira-kira berapa kali flight kan? Kalau kita pakai penerbangan pesawat. Ini untuk antisipasi kalau sewaktu-waktu kan permintaan pasar meninggi, permintaan pasar tinggi kan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang begitu. Transportasi lain yang mesti dilakukan. Iya pasti kita naik mobil dari bandara. Oh iya. Ikutin aja yuk. Gimana enak kan? Hotelnya? Banget ini. Luar biasa ya? Ini ditambang beneran. Ini ditambang kita sekarang. Nah, mumpung kita ditambang atau karena kita ditambang, kita harus pakai helm, ya. Oke. Dan ini high visibility vest. Kayak gini makanya. Apa ini? Bukan plesetan dari Mobi, bukan. Ini namanya beneran Pulau Obi di Maluku Utara. Oke, terus mana tambang? Tepatnya kita sekarang berdiri di tambang yang namanya Harita Nikel. Wow. Jadi ini bukan tambang biasa ya. Nikel banyak di Indonesia. Ini spesialnya punya proses smelting yang besar, yang hilirisasinya paling top. Hilirisasi, jelasin dulu. Jadi hilirisasi itu, Nanti jelasin. kan industri ada dari hulu ke hilir. Ya, Hulu itu lebih ke mengambil bahan mentah, kemudian kita langsung jual bahan mentah. Nah, hilirisasi itu mendekatkan ke produk produk akhir. akhir ini udah paling dekat di Indonesia untuk nikel. Nah, produk akhir nikel itu bisa macam-macam. Bisa jadi stainless steel, bisa juga jadi baterai mobil listrik. Ini yang mana? Iya, dua-duanya. Jadi yang keluar dari sini sudah bisa jadi bahan untuk stainless steel dan baterai mobil listrik. Dan baterai mobil listrik. Ini gede banget ya. Gede sekali. Nah, pada video ini nih kita akan lihat semua prosesnya dari penambangan sampai proses smeltingnya. Boleh. Aman, boleh, semuanya udah diatur. Begitu langsung nih. Langsung. Seru sekali. Harus jatuh. Kak. Om, Ya, udah berapa kali ke Maluku? pertama kali nih. Sama. Pertama kali. Berawal dari titik itu apa itu ada area sudah dipilih oleh para geolog untuk ditambang.
Pertama, di land clearing dulu. Jadi semua tumbuhan-tumbuhan di atas ini land clearing dulu. Kemudian topsoilnya diangkat. Topsoil itu adalah Tanah yang paling atas. tanah yang paling atas. Yang paling subur tuh. Yang paling punya subur. banyak zat hara. Yes, ada zat haranya. Dipindahkan dulu. Kemudian diambil ada overburden lagi di bawahnya. Dipindahkan juga itu di tempat yang bebas. Kemudian barulah ketemu litmusnya. Yaitu tanah yang mengandung nikel. Indonesia sangat kaya akan nikel, dan nikelnya pun dekat dari permukaan tanah. Penambangan dilakukan langsung, memisahkan antara ore yang kadar nikelnya tinggi dan yang rendah. Yang tinggi disebut dengan saprolit, yang rendah disebut dengan limonit. Nah, di belakang saya ini adalah tanah yang disebut sebagai saprolit. Itu adalah tanah dengan kandungan nikel yang tinggi, yang nantinya diproses menjadi stainless steel. Nah, stainless steel itu bisa menjadi perabotan rumah tangga, apapun yang dibuat dari besi. Nah, saprolit inilah yang sudah lama digunakan dari tambang nikel untuk menjadi barang-barang yang berguna buat kita. Tapi yang menarik di sini adalah jenis tanah satu lagi. Ore satu lagi adalah limonit. Kenapa dibilang menarik? Padahal kandungan nikelnya lebih rendah daripada saprolit. Karena ini juga mengandung kobalt. Proses produksinya akan kita bahas juga dalam video ini. Sekarang kita lihat proses produksi ferronikel dulu. Dari saprolite jadilah seperti ini. Masa langsung jadi kayak gitu? Oh, ada prosesnya. Prosesnya itu panjang. Ini pabriknya. Ini pabriknya. Kayaknya seru banget, banyak api-api gitu. Seru sekali. Kita lihat di dalam tapi bertemu dengan Pak Jonathan, Deputy Head Technical Support Dari PT Halmahera Jaya Ferronikel. Jadi beliaulah yang mengendalikan pabrik ini. Ya, gimana caranya? Jadi ini adalah ferronikel. Jadi nikel laterit yang jenis yang kadar nikel tinggi itu kita sebut saprolit Pak. Ya. Nah, saprolit ini kadar nikelnya lebih dari 1,7%. Itu prosesnya dengan pirometanurgi. Apa itu fenomenal? Adalah proses peleburan pada temperatur tinggi. Oh, dengan Dipanaskan. Oh, yang mengandung kadar air itu tahap pertamanya itu dikeringkan dulu Pak. Oke. Dihilangkan 34 sampai 40%. Kadar airnya. Kadar airnya dulu dikering sampai kering. Nah, tetapi di dalam form yang kering itu kita katakan dried ore masih mengandung air kristal. Oke. Nah, kemudian dilanjuti dengan proses rotary kiln, itu namanya proses kalsinasi. Nah, itu dibata, istilahnya di proses panas dan itu pada temperatur 500 derajat Celcius. Kalsin ini air kristal dianggap sudah hilang. Oke. Jadi itu baru bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu proses peleburan. Buruan dengan tungku panas. Di dalam electrical furnace, ya, electric furnace. Oh, jadi kita ada listrik. Betul Pak. Nah, di dalam furnace berarti terpisah itu ferronikel masuk logam yang diperlukan dengan pemotornya. Oke. Nah, makanya akan muncul ferronikel seperti ini yang dicetak, kemudian slagnya atau pemotornya dibuat granulasi. Itu bisa dimanfaatkan untuk bikin batako Pak. Oh, material produksi. Jadi limbah dari sini aja bisa jadi batako. Bisa Pak. Bisa. Untuk konstruksi jalan juga bisa. Agregatnya Pak. Apakah kami boleh melihat proses yang di dalam, Pak? Boleh Pak, tapi harus pakai masker ya sama APD sesuai Pak ya. Oke. Siap. No, seperti itu Pak. Ini sekarang sedang proses steaming. Tuh, udah keluar air saking panasnya langsung jadi steam, langsung jadi uap. Nah ini di sisi atasnya furnace itu ada beberapa makhluk elektronik untuk memanaskan di dalamnya sehingga akan keluar seperti ini. Lihat itu kayak lava, panasnya 1600 derajat Celcius. Wow.
Setelah dicetak, dijatuhkan ke sini atau langsung ke atas truk dan kemudian didinginkan. Masih membara, ada yang membara dan ini bukan membara, cuma masih ada heat wave-nya itu. Iya. Jadi sebenarnya proses produksi di sini tuh sistemnya sederhana, pakai pemanasan. Cuma karena volumenya besar, Butuh energi sangat besar. besar sekali. Oh ya. Download aplikasi GoPay, beli pulsa 15.000 pertama kali, Yang tuh 25 kg. Aduh, berat juga ya? Berat banget. Dan ini yang nanti akan diolah lagi menjadi ya barang-barang yang terbuat dari stainless steel. Panci segala macam. Ini butuh energi seberapa besar ya? Setiap proses produksi pada Harita Nikel ini punya power. Nah ini yang rencana aku itu yang di hulunya Teluk Balikpapan itu untuk aku bikin PLTA. Karena di Harita Halmahera Nikel tuh pembangkit listriknya tuh dari batu bara. Kan nggak sesuai kalau kita aplikasikan di IKN kan. Maka inisiatifku kita bikin PLTA dulu di hulunya Teluk Balikpapan. Jadi sinergis dengan ini gitu, dengan Harita Halmahera Nikel. Plan sendiri dan ini sangat besar sekali. 600 megawatt, alias 600 juta watt. Besar sekali. Dari mana energi itu? Ini kita berdiri di tempat sumber energinya. Obi Power Plant. Wah. PLTU mandiri yang menyediakan listrik khusus untuk pabrik ferronikel tadi. 600 megawatt alias 600 juta watt itu kalau misalnya rumah rata-rata misalnya 2000 watt ya, itu bisa 300.000 rumah. 3.000 rumah. Anggap satu rumah itu ada 4 orang, 1,2 juta orang bisa hidup dari power plant ini. Tapi power plant ini benar-benar semuanya digunakan untuk proses produksi ferro nikel. Besar sekali. Tapi ini sekarang ada proses produksi yang menggunakan tenaga lebih rendah daripada ini, tapi menghasilkan produk yang spesial. Oh ya? Nah, lihat nih. Nah, sekarang saatnya kita bahas proses dari ore limonit. Merupakan proses yang paling hilirisasi. Prosesnya tidak lebih sederhana, namun membutuhkan energi lebih sedikit karena tidak butuh panas yang tinggi untuk prosesnya. Proses ini disebut dengan HPAL. Diawali dari sini. Ore yang limonit masuk ke dalam alat ini. Ini adalah awal produksinya. Jadi secara awam gitu ya, tanah yang limonit tadi itu dipisahkan dulu dari batu-batu, disaring, ya ayakan kayak ayak-ayak loh, kayak ayakan gitu. Jadi batu-batu yang besarnya lebih dari toleransi itu akan terpisah. Ya. Nah terus yang di dalam tangki ini adalah bagaimana mereka memisahkan kandungan nikel dan kobalt di dalam tanah supaya terpisah dari tanahnya. Nah itu dilakukan di tabung yang besar ini, dan dari bentuknya karena dia benar-benar tidak ada sudut tajam gitu ya, ini memiliki tekanan yang sangat tinggi. Berapa tekanannya? 50 bar. 50 bar. Bayangan ban mobil itu sekitar 2 bar. Ini 5,2 sampai 2,5 bar. Ini 50 sebesar ini ya. Dan bukan hanya tekanannya yang tinggi, tapi juga tanah di dalam ini diberikan suhu yang tinggi sampai 250 derajat Celcius. Kemudian bukan hanya sudah panas dikasih tekanan tinggi, dicampur juga dengan asam sulfat. Biar apa? Nah, paduan antara tekanan, suhu, dan asam sulfat itu membuat partikel logam seperti nikel dan kobalt itu terpisah dari tanah. Nah, ditaruh mana nih kobalt? Nah, itu yang nanti kita lihat, karena begitu sudah terpisah, nikel dan kobalt itu akan masuk ke proses selanjutnya.
dari yang kapal selam tadi pindah ke sini nikel kobaltnya. Di sini ada proses. Ya, tapi pindah ke sininya ternyata nikel dan kobalt dalam keadaan cair. Cairan. Karena kan memang sudah dicampur asam sulfat di sana kan. Iya. Asam sulfatnya bikin sendiri di pulau ini juga ternyata. Oh, punya pabrik sendiri. Punya pabrik asam sulfat sendiri. Wah, in house. Nah, terus habis itu diapain? Anyway, di sini prosesnya adalah memisahkan nikel dan kobalt dengan unsur-unsur lain yang tidak diinginkan seperti aluminium. Itu namanya pengotor ya? Ya, pengotor di sini namanya. Nah, jadi dibersihkan dengan mencampur cairan kimia dan setelah terpisah diendapkan karena bentuknya masih cairan kan. Nah, diendapkan dan ini hasil. Ini Jadinya apa? mix hydroxide Coba pegang boleh nggak? Presip. Boleh nggak? Boleh, ini nggak berbahaya, nggak beracun. Nah, bayangin ini bentuknya kayak kue atau kayak play-doh. Aduh, nggak play-doh keras gini kok. Ya, tapi ini keras dan getas ya. Keras, jadi gampang dipatahin. Coba petek. Wow. Ini kayaknya dimasukin ke air panas, diaduk jadi teh. Nah, tapi di dalam sini itu kandungannya 40% nikel, setengahnya itu adalah kelembapan air, dan kemudian ada 5% kobalt di sini. Ada kobaltnya. Jadi ini seperti konsentrat nikel dan kobalt. Nah, ini kemudian di packaging seperti itu, kan? Untuk hari ini nikel bisa mengekspor seperti ini. Nah, diekspor untuk menjadi bahan baku pembuatan baterai, katoda baterai mobil elektrik. Ya. Nah, tapi Harita Nikel ternyata melakukan hilirisasi lebih jauh lagi, alias mendekatkan ke produk akhirnya lebih jauh lagi. Jadi selain yang diekspor, ada juga MHP, mixed hydroxide precipitate ini. Ya, ini emang namanya. Diolah di pabrik sendiri. Nah, jadi ada dua. Yang padat ini untuk diekspor supaya mudah karena padat. Ya, yang cair Pindah ke proses selanjutnya. Dia dipadatkan seperti ini langsung dikirim ke pabrik berikutnya. Bukan proses lagi, udah pabrik sendiri. Udah pabrik beda. Jadi ini adalah proses nikel yang paling hilir di Indonesia. Iya. Jadi sekarang kita akan masuk ke yang paling hilirnya di Indonesia, yaitu mengubah MHP ini menjadi sesuatu yang lebih dekat lagi ke proses produksi baterai mobil listrik. Bukan MHP yang ini, yang cair. Ya, lihat ya. Yep. Makan kali ini. Ini barangnya lebih mahal daripada Veronickel. Ya, dan proses produksinya memakan listrik lebih sedikit. Hanya 120 megawatt ini. Artinya 5 kali lipat lebih kecil dibandingkan yang membuat Veronickel yang sampai 600 megawatt. Iya, tapi hasilnya value-nya lebih tinggi. Iya, ini karena banyak kan pakai reaksi kimia di sini ya. Benar. Iya. Kalau sana banyak pakai yang panas. Ini dia tempat prosesnya dari MHP cair menjadi dua ini yang bentuknya serbuk. Yang hijau namanya nikel sulfat dan yang merah namanya kobalt sulfat. Keduanya ini akan diekspor dan menjalankan proses produksi selanjutnya di luar negeri yang akan menjadi katoda dari baterai mobil listrik. Ini adalah produk nikel yang paling hilir, yang paling akhir di Indonesia, dan harganya mahal. $20 untuk nikel. Bagaimana untuk yang nikel? Nah, akan ya, 10 kilogram ini artinya nilainya sekitar 200 $200. 3 juta dong. Kalau pabrik itu emang banyak asap-asap gitu ya. Tapi ini bukan asap. Ini tuh uap air. Oh, jadi banyak di proses melting ini. Oh iya, Masuk putih ya. Itu uap air. Langsung hilang juga tuh dia. Jadi awan. Pantesan awannya banyak. Ya, awannya rendah-rendah banyak bergerak lagi. Kemudian apa yang terjadi dengan tanah atau ore yang sudah diambil kandungan nikelnya?
sisanya ditaruh mana tanahnya? Apakah dibuang begitu saja dan mengotori lingkungan? Ternyata tidak. Dikembalikan ke alam dan memberi manfaat seperti yang dijelaskan Pak Riko. Untuk ferronikel, slag nikel yang dihasilkan, kita tempatkan di tempat yang sudah memperoleh izin dari pemerintah. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk batu bata dan juga berbagai keperluan lainnya. Kemudian kalau untuk sisa hasil pengolahan dari hidrometalurgi, itu kita tempatkan di lubang bekas tambang seperti ini, juga atas izin dari pemerintah. Sisa hasil pengolahan dari proyek MHP, pada dasarnya sudah melalui uji toksinitas. Jadi pada dasarnya tidak berbahaya dan beracun. Hanya dari sisi pemerintah, sisa hasil pengolahan ini masih dikategorikan sebagai LB3 yang terregister. Karena itu maka penempatannya pun diatur penempatannya di lubang bekas tambang yang juga sudah melalui proses perizinan dari pemerintah. Banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk ini. Sekarang kita sedang studi untuk penempatan revegetasi dan juga studi-studi lainnya. Seperti yang di sisi sebelah sana itu kita sedang menambahkan nutrisi pada sisa hasil pengolahan untuk dijadikan revegetasi ke depannya. Dan juga ke depannya jika ini sudah selesai dan sudah penuh, maka area ini dapat digunakan untuk lokasi solar panel ke depannya. Tanah ini belum cukup subur, makanya dalam studi kita mencoba menambahkan nutrisi untuk mencoba apakah tanaman bisa tumbuh di area seperti ini. Dalam skala lab hasilnya berhasil. Sekarang kita sedang perluas langsung di lokasi ini dan contohnya di sebelah sana kita lagi percobaan saat ini. Intinya tidak ada sisa hasil produksi yang dibuang sia-sia. Dari pengolahan ferronikel dihasilkan slag ini yang bisa diproses menjadi batako dan bahkan Air dari proses penambangan dan smelting itu semuanya lewat sini. Sungai ini. Dan kemudian lepas ke laut. kalau terlihat dari foto atau video dari kejauhan, kesannya ini keruh sekali, warnanya merah. Padahal setelah kami datang langsung ke sini, merah itu dari tanah yang memang menjadi dasar dari sungai buatan ini. Ini aslinya airnya itu bening dan ada ikannya. Jadi kalau misalnya beracun, ikan pasti nggak akan hidup di sini. Dan kamu sudah lihat sendiri ternyata, wow, benar-benar bening ya. Dan ini juga dijadikan jalur nelayan untuk ke laut dari desa sekitar. Iya, benar. Proses penambangan itu juga mengembalikan hutannya kembali atau tanahnya kembali menjadi lebih hijau. Lihat ini. Nah, ini dalam perjalanan menuju penanaman pohon, kita ketemu ini pohon alias kolam endapan yang sangat besar sekali, di mana di sini air dari tambang dan fasilitas itu diendapkan di sini, kotoran-kotorannya diendapkan sebelum nanti dilahirkan ke sungai yang tadi itu, sebelum masuk ke laut. Ya. Nah, air dari sini juga sebagian dipompa lagi untuk keperluan smelter. Jadi di recycle lagi, smelter juga ambil air tuh dari sini juga. Ya, nah dengan demikian diharapkan memang air yang masuk ke laut itu benar-benar sudah jernih, tidak mengotori lingkungan sekitar, serta sebenarnya di sini juga udah bersih. Udah bersih, kita tahu karena ada buaya di situ. Tahu? Kita bisa komunikasi sama buaya. Nah, kami juga diberi kesempatan untuk ikutan reboisasi di sini. Karena pada saat penambangan itu tanah itu semuanya diangkat, namun dikembalikan lagi. Kita hanya mengambil nikelnya saja dari tanah. Ya, jadi memang kalau ada yang berpikir ya tambang itu menggaruk tanah gitu ya dari alam. Ya memang itu harus dilakukan karena di dalam tanah itu banyak sekali zat-zat dan banyak sekali sumber daya alam yang dibutuhkan oleh umat manusia. Namun setelah dilakukan penambangan kembali lagi ditanami. Ya, dan artinya tanah yang setelah nikelnya diambil, tanahnya itu akan dikembalikan dalam bentuk reklamasi serta ditanami tanaman yang bahkan lebih lebat dibandingkan aslinya sebelum tanah itu digali. Jadi lebih baik malah dibandingkan dengan sebelum ditambang. Oke, jadi kita juga nggak cuma berdua di sini, ada Pak Yonsel, Direktur Operasional dari Harita Nikel, dan juga ditemani oleh Pak Hafiz Gautama, Corporate Communication dari Harita Nikel. Oke. Nah, ini adalah pohon beringin
Ya, udah ada namanya. Semoga pohon ini tumbuh sehat. Jadi nanti di smelter IKN pas sudah operasionalnya, jadi masyarakat nanti yang masuk material tambang ke smelter, itu nanti tanah sampahnya atau tanah limbahnya dari proses produksi tadi diambil lagi sama masyarakat yang nyetor material tambang tadi itu. Ya otomatis sebelumnya dibuat perjanjian kerja dulu bahwa masyarakat yang menyetor material tambang untuk smelter hasil sampahnya dibawa lagi, tanah sampahnya dari hasil produksi itu wajib dibawa kembali oleh masyarakat supaya dikembalikan di mana dia ngambil bahan tambang tadi itu. Ya proses bagaimana mereklamasi lahannya lagi itu sebelum operasional kerja dikasih material pembekalan tentang reklamasi lahan. Ya seperti biasa kayak di tambang batubara juga gitu, oleh pihak perusahaan smelter IKN Nusantara. Dan besar dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Berarti setelah ditambang malah menjadi hutan yang lebih lebat. Proses penambangan yang proper ya seperti ini. Tapi Pulau Obi ini jauh, butuh naik boat sampai dengan 3 jam. Pekerja di sini ada 32.000 dan 90% adalah pekerja Indonesia. Setengah dari 90% tersebut bahkan adalah pekerja dari Maluku Utara. Tapi apa rasanya kerja di area yang jauh seperti ini? Untuk itu kami memancing dulu sambil ngobrol. Lengkap sekali. Lengkap banget. Jadi memang fasilitas untuk membuat hidup karyawan itu menjadi senang itu luar biasa. Ya kita tamu nih, kita dikasih hotel. Ada hotel di Harita Nikel. Hotelnya kamar itu tingkat bintang 5. Ya tanpa kolam renang aja, karena kolam renang udah ada fasilitas. Udah ada fasilitas sendiri. Nah kolam renang itu ada di activity center. Activity center bukan cuma kolam renang, ada macam-macam. Kita bisa main bulu tangkis, kita bisa main biliar. Wah, ada teater, bioskop. Tadi malam tuh sebenarnya kita ditawarin nonton, Om. Ternyata filmnya Susana, jadi kita nggak jadi. Tidur kan sendirian ya kan, males ya. Belum tahu kondisi sekitar gimana. Terus. Ada karaoke. Bisa karaoke. Bukan cuma ruangan dikasih audio karaoke. Ini bener-bener kayak karaoke profesional di Jakarta. Iya. Lengkap sekali, ada library. Macam-macam, ada ruang kelas, ruang meeting juga ada di situ. Jogging track, Barbershop, minimarket dan gini, kalau misalnya kita sakit ya, kita nggak usah khawatir kita jauh dari kota besar, karena di sini juga ada kliniknya juga cukup besar, sudah hampir seperti rumah sakit. Iya, bahkan medical check up juga dilakukan di rumah sakit itu, serta ininya apa? Sudah ada laboratorium, jadi benar-benar semua pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di situ, nggak perlu ke pulau lain. Dan ada 30 dokter yang ada di situ. Makanannya, Om, Apa? seperti yang tadi Anda bisa lihat pas kita makan siang. Luar biasa. Dan tiap asrama karyawan itu punya makanan sendiri-sendiri. Bahkan tenaga kerja asing makanannya disesuaikan dengan selera mereka, iya. Luar biasa. Ini berat, dapat nggak sih? Hah? Jadi kebayang sama ikan yang kita makan. Kita nggak makan malam nih kalau nggak dapat. Kayaknya yang di hotel lebih gampang. Lebih gampang.
Ayo dong ambil makan ikan. Hei, makan. Oh gitu. Shh. Kur. Pulau Obi isinya bukan tambang, tapi ada juga desa penduduk setempat. Di sekitar tambang ada desa yang namanya Desa Kawasi. Sahabat di sini ini juga membuat penghidupan untuk masyarakat setempat. Seperti misalnya nelayan yang bisa mengambil hasil bumi dari laut ini, itu Bisa dijual baik ke masyarakat sekitar maupun ke pusat. nggak heran kita makan malam bisa ada tuna sashimi. Makanya karena tunanya dari sini langsung fresh, luar biasa. Berapa beratnya ini, Pak? Ya, 13 kilo. Dan ini diambil dari laut sini, Pak. Dari laut sini diambil. Dan ini lihat bening sekali air. Hubung kami sebagai penengah antara perusahaan dan juga masyarakat, Pak, di mana kami dituntut, kami diminta untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi misi perusahaan, apa yang menjadi kepentingan perusahaan kepada masyarakat Kawasi, Pak, agar kepentingan masyarakat Kawasi dan juga perusahaan itu sinergis, kemudian berkembang bersama sih, Pak. Siap diekspor, siap menghasilkan devisa, siap dibuat menjadi baterai sebagai Dan bukan sembarang kendaraan yang akan kita kendarai, makanya siap-siap video selanjutnya. kami tidak boleh mengendarai kendaraan ini sebelum mendapatkan satu kartu yang namanya SIM perusahaan. Jadi Kita dites dulu. nggak tahu bisa lolos apa enggak karena kami akan diuji benar baik teori maupun praktek, dan setelah itu akan jalan mengendarai kendaraan yang lumayan ekstrim katanya. Oh, menarik sekali. Makanya tapi itu ada di Terima kasih telah menonton video seru ini sampai detik ini.